adik-adik, bersama saya Mas Aan. Sore hari ini kita akan kembali bahas soal-soal sejarah, pastinya seperti pertemuan video-video sebelumnya tadi. Oke, semoga adik-adik di rumah terus semangat belajar, kemudian jaga kesehatannya dari corona. Sampai ketemu lagi nanti ketika udah situasi membaik. Semoga nanti kita bisa ketemu secara offline, sementara kita online dulu. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama adik-adik. Soal yang pertama kakak bacakan dulu. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Karena apa? Titik-titik. Option A, pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Option B, kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. Option C, pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah. Option D, ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami selalu benar. Dan option yang terakhir E, pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Oke, kita analisis bersama jawaban yang paling tepat. Ya, option yang paling tepat untuk soal nomor 1 yang pertama adalah option yang A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Jadi kenapa jawabannya yang A? Jadi kita ketahui bahwa metode sejarah itu tidak terlepas dari yang namanya heuristik. Dia ada kaitannya sama heuristik di sini. Atau pengumpulan sumber. Berikutnya ada verifikasi adik-adik. Verifikasi atau bisa juga disebut kritik. Nanti ada kritik eksternal, ada juga kritik internal. Kemudian setelah verifikasi tahapannya ada interpretasi atau penafsiran. Kemudian setelah interpretasi, tahap terakhir di sini ada historiografi. Oke, jadi ini ya tahapan metode sejarah. Jangan lupa ada heuristik, pengumpulan sumber, verifikasi, kritik. Jadi diseleksi ulang sumber yang sudah diperoleh, kemudian interpretasi, penafsiran, dan terakhir adalah historiografi atau penulisan. Kita kupas dari yang pertama dulu, heuristik, pengumpulan sumber. Heuristik pengumpulan sumber, jadi sumber-sumber sejarah itu karakternya semakin dekat dengan peristiwa, tahunnya, sumber yang dikumpulkan dicari itu lebih baik kadarnya. Jadi kadar-kadar pengumpulan sumber itu ada macam-macam. Ada sumber primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Semakin sezaman dengan peristiwa itu semakin bagus kadarnya, semakin bagus kualitasnya. Jadi ada sumber primer, sumber yang sejaman dengan kejadian peristiwa yang akan diteliti seorang peneliti sejarah. Kemudian yang kedua ada sekunder tahapannya. Berikutnya ada tersier, dan seterusnya. Jadi semakin dekat dengan kejadian peristiwa itu semakin baik. Diurutkan dari yang paling atas ada primer, turunannya ada sekunder, turunannya sekunder lagi ada tersier, dan seterusnya. Jadi pengumpulan sumber sejarah ini tahapan metode sejarah yang paling awal. Jadi sumber-sumber sejarah pun karakteristiknya macam-macam adik-adik. Ada sumber berupa foto, video, arsip, dokumen-dokumen penting atau yang lainnya. Kemudian juga lagi ada misalkan nggak ketemu sumber-sumber tadi, kalau kita ketemu orangnya bisa kita interogasi, kita bisa tanyai, wawancara seperti itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam penelitian sejarah pastinya. Jadi itu terkait tentang heuristik pengumpulan sumber. Jadi ketika peneliti sejarah melakukan tahapan-tahapan penelitian itu harus mengacu kepada tahapan-tahapan ini. Yang pertama heuristik tadi. Jadi sumbernya macam-macam tadi ya, ada sumber foto, video, arsip, dokumen, macam-macam tadi. Kemudian juga kalau misalkan peristiwa yang kita kaji, teliti itu di sana
tidak ada sumber-sumber yang saya sebutkan tadi, kita bisa gali informasi dari pelakunya, orang-orang yang terlibat di sekitarnya, saksi-saksinya atau yang lainnya. Jadi kita wawancara, kita gali di situ, diwadahi dalam sejarah namanya sejarah lisan. Jadi kita gali melalui wawancara, misalkan sumber yang kita teliti kebetulan di sana nggak ada arsipnya. Oke, selesai untuk yang heuristik, kita masuk ke verifikasi kritik. Jadi harus dikritisi lagi sumber yang kita peroleh di heuristik itu benar tidaknya, harus kita kontrol ulang. Makanya ada di sana ada verifikasi atau kritik sumber. Jadi bisa saja kita temui sumber itu palsu atau asli, itu kan perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi kita harus jeli di situ pakai yang namanya verifikasi, metode verifikasi. Ada kritik eksternal, ada kritik internal. Kritik internal ini substansi isi ya. Substansi isinya dilihat dari substansi isinya, bahasa-bahasa yang tertulis di dalam teks tersebut benar-benar yang kita cari apa bukan, menggambarkan peristiwa yang terjadi pada masa itu bukan, karena memang ejaan bahasa itu berbeda-beda setiap zaman. Zaman Soekarno misalnya ejaannya berbeda dengan zaman Soeharto, itu ambil contoh kita. Kemudian eksternal dari tampilan fisik jangan lupa. Tampilan fisiknya gimana, meyakinkan apa enggak. Misalnya kita dapat di pasar loak buku atau teks atau foto, dokumen macam-macam di pasar loak, di toko-toko penjual buku bekas misalnya. Di sana kita dapati sumber-sumber yang akan kita cari. Kemudian kita kontrol dulu ini benar-benar sumber tahun itu yang kita cari apa bukan. Untung-untung syukur-syukur kita dapat sumber yang sejaman dengan peristiwa. Berarti kita dapat kategorisasi yang primer tadi. Kadarnya sangat bagus. Oke. Kemudian selesai untuk verifikasi, jadi kontrol dulu sebelum melewati tahap interpretasi. Jadi untuk memastikan kebenaran sumber yang kita dapat itu benar-benar kredibel. Oke, kita masuk ke tahap interpretasi. Sejarawan tahap berikutnya harus melakukan yang namanya interpretasi, penafsiran. Jadi sejarah itu kan ilmu yang nggak pasti, ilmu sosial itu nggak pasti, nggak ada ukuran patokan aslinya. Dalam dunia akademis penelitian itu bisa bermacam-macam argumen positif atau negatif atau netral, itu macam-macam. Memang demikianlah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi saling sanggah menyanggah satu sama lain. Jadi bebas orang ngomong A, B, C dan seterusnya asalkan punya landasan metode bisa dipertanggungjawabkan yang dia tulis. Interpretasi ditafsirkan. Jadi seperti kita lihat kecelakaan di jalan, ada saksi-saksi pasti. Dari sudut pandang saksi gimana, sudut pandang pelaku gimana, pelaku A, kemudian korbannya gimana, penonton di sekitarnya bagaimana, seperti itu. Jadi mekanisme kerja sejarawan seperti detektif. Jadi kita main interpretasi di sana, mengira-ngira. Jadi fakta yang tercecer di lapangan itu kita tafsirkan. Oh seperti ini skema peristiwa yang kemungkinan terjadi, faktor A, peristiwa skema B, skema C atau dan seterusnya. Oke, di sana main penafsiran dari sumber yang tercacar diperoleh oleh para sejarawan. Setelah itu memasuki tahap penulisan outputnya. Jadi outputnya adalah historiografi atau penulisan, bisa berupa artikel, penelitian, kemudian skripsi, tesis, disertasi atau yang lainnya produknya. Buku misalnya itu juga merupakan kategorisasi produk dari sejarah itu sendiri, metode sejarah dari sisi historiografi. Kemudian seringkali keluar di soal itu metode sejarah pandangan dari Kuntowijoyo. Jadi ada sejarawan Indonesia kondang namanya Kuntowijoyo. Pak Kunto ini menambahkan satu metode lagi sebelum heuristik. Sebelum heuristik pengumpulan sumber itu ada tambahan satu lagi namanya pemilihan topik. Pemilihan topik. Jadi kalau adik-adik nanti ketemu soal tahapan metode sejarah menurut Kuntowijoyo seperti apa? Jadi ditambahkan pemilihan topik sebelum heuristik. Jadi kalau secara umum sejarawan dunia itu acuannya metodenya heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Empat ini. Jadi kalau Pak Kuntowijoyo sejarawan Indonesia dari UGM ini ada 5 heuristik. Sebelum heuristik ada pemilihan topik, baru heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kemudian kita lihat option yang A kembali. Pelaku sejarah adalah orang terlibat langsung peristiwa dalam peristiwa. Benar. Di pelaku sejarah orang yang
terlibat dalam peristiwa sejarah itu sendiri, pelakunya ataupun saksi-saksi di sekelilingnya. Itu termasuk kategorisasi pelaku sejarah. Kemudian yang B, kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. Jadi tidak ya. Jadi tadi solusinya kalau misalnya nggak ada sumber foto, video atau yang lainnya, itu bisa digali dengan wawancara. Menanyai kita wawancara orang yang terlibat atau orang saksi di sekelilingnya. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber, tidak ya. Jadi salah untuk opsi yang B. Opsi yang C, pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam sejarah, wajar. Jadi banyak kasus ketika diwawancara oleh sejarawan, pelaku yang terlibat di sini menonjolkan perannya pribadi, menonjolkan perannya pribadi, itu nggak boleh. Jadi dalam sejarah lisan sendiri, jadi ada patokannya. Kita nggak boleh mewawancarai hanya satu orang, harus beberapa orang yang kita wawancarai, nggak boleh hanya satu. Takutnya subjektif. Jadi kalau kita perbandingkan sudut pandang A, B, C, D, E, kita bisa melihat di sana. Oh ini Pak ini menonjolkan perannya, oh Pak ini tidak, oh Pak ini netral, bisa kelihatan. Jadi nggak boleh hanya kita mewawancarai satu orang kalau melakukan metode sejarah lisan. Oke, kemudian ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialami selalu benar. Jadi tidak demikian ya. Jadi ini pendapat yang salah. Kenapa? Karena ingatan manusia itu juga terbatas. Kadang ingat, kadang tidak. Ada yang lupa juga. Makanya perlu diwawancarai banyak orang ke situ arahnya, agar kita bisa mengcover kekurangan dari masing-masing orang. Kalau ini minusnya apa, nanti ditutup yang lain. Seperti itu maksudnya. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialami selalu benar, tidak demikian. Jadi ada yang menonjolkan perannya tadi, misalnya mengunggulkan perannya, mengecilkan yang lain atau yang lainnya. Kemudian pelaku sejarah merupakan satu-satunya informal dalam penelitian sejarah. Tidak juga ya, karena selain pelaku di lini pertama, lini inti, juga di lini di luar inti tersebut juga saksi-saksinya atau ring 2-nya, ring 3-nya, ring 4-nya itu bisa digali informasinya untuk melihat kebenaran, kejernihan suatu peristiwa itu sendiri. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Oke. Jadi ini termasuk subbab sejarah, pengantar ilmu sejarah ya. Pengantar ilmu sejarah adik-adik harus ingat. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena yang paling tepat yang A, pelaku sejarah adalah orang yang terlibat tadi. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, yang paling tepat untuk option yang A. Oke, cukup adik-adik untuk pembahasan kakak untuk soal yang pertama. Kita next lanjut ke soal yang kedua. Oke adik-adik, kita sampai soal nomor 2. Kakak bacakan soalnya dulu. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275-1286 adalah titik-titik. Option yang A, memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singosari. Option yang B, mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Option C, menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Option D, menunjukkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Atau yang E, menjaga Selat Malaka. Jadi sebelum kita jawab soalnya, kakak sampaikan dulu cerita penuhnya adik-adik. Oke, di ekspedisi Pemelayu yang dilakukan di Kertanegara. Kertanegara kakak sampaikan kembali biar adik-adik ingat. Itu merupakan raja terkenal dari Singosari. Dari Singosari. Kerajaan yang berdiri di wilayah Malang Raya, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang di area Malang Raya. Raja terkenal dari Singosari bernama Kertanegara. Dia punya watak sombong, angkuh seperti itu. Singosari didirikan oleh siapa? Singosari didirikan oleh tokoh yang bernama Ken Arok. Ken Arok. Ya, jangan lupa pendirinya Ken Arok, raja terkenalnya Kertanegara. Kertanegara pernah melakukan ekspedisi Pamalayu. Apa itu ekspedisi Pamalayu? Jadi Alkisah seperti ini ceritanya. Suatu ketika Raja Mongol yang bernama Kubilai Khan, raja yang termasyhur dari Mongol, Raja Mongol Kubilai Khan mengutus utusan yang bernama Mengci atau Mengci sama saja. Mengci untuk sowan ke Singosari menemui Kertanegara.
maksud dari kedatangan itu agar Mongol ingin Singosari Dewa Kertanegara ini tunduk terhadap Mongol, mau menjadi bawahannya Mongol. Jelas itu merupakan penghinaan bagi Raja Kertanegara. Kemudian Kertanegara melukai utusan dari Mongol tadi. Utusan Kubilai Khan tadi dilukai sama Kertanegara. Mengeci tadi dilukai, dipotong telinganya yang sebelah. Dipotong telinganya dan disuruh balik ke negaranya. Jelas menurut Kubilai Khan ini sebuah penghinaan. Dan nanti Kubilai Khan menerjunkan militernya untuk menyerbu menggempur Singosari. Sebelum pasukannya ini datang ke Jawa, tiba di Jawa, ternyata Kertanegaranya udah tewas, terbunuh duluan, diserang oleh Raja Gelanggelang yang berada di wilayah Kediri sekitarnya. Wilayah dari kerajaan Gelanggelang ini tokohnya bernama Jayakatwang menyerang Singosari, berhasil menewaskan, membunuh Kertanegara. Kemudian setelah sampai di Jawa pasukannya nanti, di sana pasukan Mongol mendapati Kertanegara sudah tewas, dan nanti menantu dari Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengatakan kepada pasukan Mongol kalau si Kertanegara ini ada di Kediri, di wilayahnya Gelanggelang, seperti itu. Dan nanti pasukan Mongol yang tidak tahu bahwa Kertanegara udah tewas tadi mau nyerbu Kediri, menyerbu Gelanggelang tadi. Yang di sana ada Jayakatwang, dan Jayakatwang nanti berhasil terbunuh oleh pasukan Mongol ini. Jadi Raden Wijaya ini tokohnya cerdik. Tokoh yang cerdik sekali memanfaatkan situasi yang ada. Kembali lagi ke ekspedisi Pamalayu. Jadi ketika itu Kertanegara melakukan yang namanya ekspedisi Pamalayu untuk mencari sekutu. Jadi opsi yang tepat adalah yang B ya, mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Tapi apa daya, usahanya itu sia-sia. Dia malah tewas terbunuh duluan sebelum pasukan Mongol ini dia bendung. Jadi ada usaha bagi dia mengantisipasi serbuan Mongol tadi dengan mencari sekutu yang dapat membendung serbuan dari Mongol. Dia cari kawan di sekitar Selat Malaka, di wilayah-wilayah lain itu diajak kerjasama untuk membendung dari Mongol tadi, serbuan Mongol. Ini peta Indonesia ya adik-adik. Ini peta Indonesia. Oke, jadi dia cari sekutu di area sini. Di area sini dia cari sekutu di area sini untuk diajak kerjasama untuk membendung serbuan Mongol tadi. Apa daya, sebelum usahanya ini berhasil, ternyata Kertanegara Raja Singosari tadi udah tewas terbunuh duluan oleh Jayakatwang, raja dari Gelanggelang. Oke. Jadi dalam hal ini tokoh yang cerdik memanfaatkan situasi yang ada untuk balas dendam mertuanya yang terbunuh oleh Jayakatwang adalah Raden Wijaya, memerankan peran penting di sana. Dia mengatakan bahwa Kertanegara di Kediri dan setelah diserbu oleh pasukan Mongol ternyata itu bukan Kertanegara, itu adalah Jayakatwang. Dia berhasil menuntaskan dendamnya. Dan nanti diserang balik sama Raden Wijaya ini. Jadi pasukan Mongol setelah selesai menyerang Kediri, misinya berhasil, kemudian dia jamu, dia kasih pesta-pesta, kemudian dia serang di tengah kelengahan pasukan Mongol tadi. Dia serang, kemudian pasukan Mongol banyak yang tewas juga, ada sebagian yang kocar-kacir kembali ke negaranya. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 2. Jadi ekspedisi Pamalayu itu adalah sebuah upaya untuk mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Tapi sebelum berhasil strateginya ini, pembendungan ini, ternyata tokoh yang menginisiasi, punya ide, punya gagasan itu udah tewas duluan. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 2 adik-adik. Kita next soal berikutnya nomor 3. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 3. Kakak bacakan dulu soalnya. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daniels.
1808, 1811 adalah titik-titik. Opsinya A, dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. Opsi yang B, munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Opsi C, dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. Opsi yang D, ditariknya Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Oke, opsi yang E, terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels. Oke, Daendels memang berkuasa di Indonesia 1808 sampai 1811 ya, adik-adik. Oke, sebelum kita kunci jawabannya kakak sajikan materinya dulu. Jadi Daendels ini periode berkuasanya adalah Daendels 1808 sampai 1811. Setelah Daendels nanti ada Thomas Stamford Raffles. Raffles berkuasa 1811 sampai 1816. 1811 sampai 1816. Oke, Raffles ini Inggris, ingat. Daendels ini adalah Belanda. Oke, Inggris dan Belanda. Oke, dampak negatif sistem sewa tanah. Jadi memang secara umum materi-materi yang tersaji, jadi materi-materi yang adik-adik terima di buku-buku itu memang sewa tanah itu biasa disebut dengan landrent. Disebut dengan landrent atau sewa tanah. Sewa tanah ini adalah sistem liberal yang mulai diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Landrent, namanya landrent atau sewa tanah. Pada masa Daendels ini memang nggak terlalu disampaikan di materi bahwa pada masa Daendels juga menerapkan yang namanya sewa tanah seperti masanya Thomas Stamford Raffles, adik-adik. Jadi kita harus cermat betul mengerjakan soal ini. Dampak negatif sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Daendels adalah, jadi memang tidak disajikan secara umum materi bahwa pada masa Daendels ini ada sewa tanah. Jadi sebenarnya bukan sewa tanah yang diterapkan oleh Daendels. Jadi Daendels ini banyak melakukan pelanggaran, penyelewengan. Tercatat dalam sejarah, dia melakukan banyak penyelewengan di sana. Salah satu penyelewengan yang dia lakukan adalah banyak menjual tanah. Jadi yang dimaksud dengan sewa tanah ini lebih ke penyelewengan jual tanah kepada swasta Belanda maupun Cina. Itu merupakan pelanggaran fatal yang dilakukan Daendels. Banyak sejarawan yang juga mengatakan, menafsirkan bahwa salah satu penyebab jatuhnya Daendels adalah salah satunya adalah penyebabnya karena dia banyak menyelewengkan kebijakan. Salah satunya adalah menjual tanah negara kepada pihak swasta Belanda maupun Cina. Jadi yang paling tepat di sini adalah option yang A, adik-adik. Jadi penyelewengan, jadi bukan landrent. Jadi kita harus cernak agak dalam di sini. Bukan landrent seperti masa Raffles ya, tapi ini lebih ke penyelewengan. Jual tanah, dia banyak jual tanah negara kepada swasta, entah itu swasta Belanda maupun swasta Cina, kepada swasta. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 3, adik, jawaban yang paling tepat yang A. Jadi yang B salah ya, jelas. Munculnya kesewenang-wenangan, salah ya. Option C, dikuasainya perekonomian, salah juga. D juga salah. Option E juga salah. Yang paling tepat adalah option yang A. Option yang A, Daendels Raffles.